Hey guys, welcome back to Dio and Hello. Mike Podcast, where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Saudara, ini tema kedua yang akan kita bawakan dari Israel, saudara. Kita nggak ke situsnya karena ini terletak di atas gunung. Kita cuma lewatin di sebelah jalan tol, saudara. Kita mau bicara soal NGD. Yes, kecewa, jangan celaka. Ya, NGD, kecewa jangan celaka. Ada apa di NGD? Yuk saudara, Let's go. Ikut kita baca 1 Samuel pasal 24. Intinya sih ceritanya satu pasal, saudara ya. Cuman kita nggak akan baca satu pasal, saudara. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke 8 dulu deh ya. Oke, boleh. Terus nanti baru kita tulis Ya. yang 10 dan Nanti selanjutnya. kita terusin. Ya. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di NGD. Saudara ingat NGD ini padang gurun dan juga ada gunungnya yang daerah NGD di daerah tebing-tebing. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun NGD. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Nah, that's very important, gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Daud pun bangkit, memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Wow. Saudara, kita mau share kecewa jangan jadi celaka. Saudara, saya rasa Daud adalah gambaran orang yang sangat berhak untuk kecewa. Sangat berhak. Dia mau dibunuh, dia nggak ngapa-ngapain, dia bantu bunuh Goliat. Betul. Karena Daud lah mungkin Saul bisa juga banyak memenangkan peperangan. Betul. Dan Daud disukai banyak orang, tapi Saul mulai iri. Dia mulai iri hati karena ada nyanyian. Saul membunuh beratus-ratus orang, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia mulai ngiri, saudara. Sehingga inti singkat ceritanya, Saul mulai cari-cari Daud. Dia mau bunuh Daud, saudara. Dikejar-kejar, gak dapat-dapat, saudara. Ya kan? Dan kita tahu, saudara, pengurapan Tuhan atas Saul sudah hilang. Betul. Karena dia 2-3 kali gak mau menaati full perintah Tuhan. Lewat Samuel. Betul. Sehingga Tuhan berpindah kepada Daud. Betul. Daud bukan hanya berhak kecewa, dia harusnya sudah jadi raja. Betul. Karena he is already anointed. Betul. Sama Samuel, dia udah diurapin. Tapi bertahun-tahun lamanya, mungkin kurang lebih berapa belas tahun, saudara, dia gak bisa jadi raja karena masih ada Saul. Betul. Dan Daud bukan tipe yang mau menggulingkan tahta, saudara. Nah, kenapa kita bilang kecewa jangan jadi celaka? Karena di NGD ini, saudara, ya, Daud punya hak untuk bunuh Saul. Dan punya kesempatannya. Punya kesempatan. Officially, legally dia bisa lakukan. Bahkan timnya Daud bilang, Tuhan telah memberikan musuhmu ke dalam tanganmu. Ya. Ayo sekarang, tunggu apa lagi? Raja yang sudah ditinggal Tuhan. Udah ditinggal Tuhan. Raja yang udah kehilangan pengurapan. Raja yang bisa dibilang juga korupsi. Udah korupsi. Dan dia juga mau mencelakankan orang lain. Daud sudah terima pengurapan dari nabi besar Israel waktu itu Samuel. David has the rights to do it. And yet, saudara, Daud memilih untuk tidak mengakhiri hidup Saul. It's as if as David is saying that saya nggak mau menjadi orang yang terakhir memutus kehidupan Saul. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Come on. Saudara, ini penting banget. Kenapa? Karena hari-hari ini jujur dengan sosial media. Ya, kehidupan zaman modern. Semua orang merasa entitled. Kalau saya disakiti, saya harus balas, expose semua. Saudara, don't get me wrong. It's your choice. Betul. Kita nggak bisa mempengaruhi orang berbuat apa, oke? Dan satu sisi it's good. We are in an era of transparency, an era of akuntabilitas bisa dilakukan lebih detail. Orang mau lebih honesty. Ya, tapi apa yang saya pelajari dari Daud? Ya, saya nggak mau komentarin Saulnya, saya mau komentarin Daudnya. Dia punya
kekuatan hati untuk memilih tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi haknya. Yes. And that is very hard. Padahal dia kecewa loh. Dia kecewa. Tapi meskipun dia kecewa, dia tidak mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Itu susah loh, Mike. Susah. Itu susah loh. Susah because apalagi kita juga lagi di dalam keadaan zaman yang banyak orang yang mungkin karena dulu lebih gampang menutupi banyak hal, khususnya juga dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan gereja, juga mungkin di masa kita baru keluar dari era 1800, 1900, khususnya 1900 dan masuk ke awal 2000, di mana kesannya banyak hamba-hamba Tuhan yang untouchables gitu ya. Banyak pendeta-pendeta yang kelihatannya untouchables gitu. Apalagi kita juga mengalami charismatic renewal, Pentecostal movement, pergerakan restorasi dari 5 jawatan, karunia-karunia Roh Kudus yang bisa dibilang juga dengan cara yang tidak sehat meletakkan hamba-hamba Tuhan di pedestal yang dari situ high gitu. Terlalu tinggi Dan kita juga menetapkan standar-standar yang gak lazim. Kita akhirnya lebih menilai orang karena karunianya bukan karena dia manusia gitu. Dan jujur saya tumbuh dengan firman ini. Yang dimana sering kali atau mungkin beberapa kali dalam hidup saya diomongin jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dan orang udah capek tuh sama kalimat itu. Iya dong. Saya dengar itu berkali-kali loh. Iya. Saya berusaha memahami secara positif juga. Maksudnya saya juga maksudnya jangan kita di budaya timur, orang Indonesia, kita menghormati orang yang lebih tua. Iya. Jadi saya memahami ayat ini dalam konteks itu. Iya. Begitu loh. Kita kasih masukan Good. Ya good. Tapi kita mungkin nggak maksudnya kasih masukan dengan kata-kata yang memaki-maki, Kasar. nggak ada etika ketimuran, sopan santun, saudara. Ya. Tapi kalau sampai kita menafsir ayat ini, sampai-sampai kita berkata nggak boleh sentuh, nggak bisa disentuh sama Tuhan dah lah, itu urusan Tuhan. Nggak boleh kasih masukan, nggak boleh kasih masukan. Biar dia bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Saya malah kasihan. Betul. Dan saya kalau jadi pemimpin saya nggak mau digituin. Betul. Karena sangat sedih. John Maxwell berkata sangat sedih pemimpin yang sudah tidak mau, nggak ada yang mau ngomongin sama dia lagi. Betul. Sedih banget. Karena pertama, saudara dan saya nggak boleh lupa, yang dipertaruhkan bukan hanya image di depan publik, tapi bagaimana Tuhan melihat dan memandang hidup kita. Nah makanya satu ayat yang saya ingin bacakan buat kita semua, dari 1 Korintus pasal yang ke-9, kalau kita lihat dari ayat yang ke-24 sampai 27, di perikop bahasa Inggrisnya saya suka sekali because Paulus berkata the need for self-discipline. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam skala self-control. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih dalam arti, saya suka banget ayat yang ke-26. Bukan berarti ada orang yang, ya udahlah gak usah kelihatan. Gak usah melayani. Ya udahlah kalau Tuhan memang kasih karunia khusus. Atau kesempatan-kesempatan yang memang lebih dilihat oleh publik. Menghindar. Paulus gak ngomong gitu. Dia bilang, aku berlari dengan tujuan. Aku memang petinju, aku gak mau mukul angin, aku gak mau hidupku juga lebih memikirkan orang ngomong apa, aku gak mau hidupku sia-sia. Namun, aku melatih tubuhku, menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pertanyaannya ditolak sama siapa? Ditolak oleh Tuhan. Yesus. Itu dia. Nah saudara dan saya harus mengerti bahwa ini bicara tentang sebetulnya karakter. Nah saya juga melihat seringkali orang berkata, udahlah karunia gak penting. Yang penting punya karakter. Buah roh. Amin. Tapi saya berpendapat menurut dari ayat yang saya baca tadi Paulus katakan. Kalau dia berkata jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Karakter itu juga bukan untuk kita pamer ke orang lain loh. Akhirnya kalau enggak it's a standard of self-righteousness. Ujungnya keselamatan hanya menjadi modification behavior. I'm better than you. Ujungnya menjadi sosialisme. I'm holier than thou. Yeah. I'm more righteous than you. Yeah. Gua gak berzina. Gua gak kayak hamba Tuhan itu berarti gua lebih berkenan. Gak kayak gitu juga. Karena kalau kita seperti itu, karakter sebetulnya menjadi ajang kesombongan kita. Karakter menjadi sesuatu yang kita banggakan lebih daripada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Amen. Jadi tapi kenapa karakter penting? Tadi Pastor Dio sempat mengutip dari John Maxwell, bisnis bagus sekali.
Menurut saya karakter memastikan bahwa posisi kita di hadapan Tuhan itu benar. Yeah. It's for our own sake gitu loh. Karunia tetap diperlukan. Kenapa? Alkitab berkata dengan jelas, Markus pasal yang ke-16, tanda-tanda menyertai orang percaya. Yeah. Karena yang kita bawa bukan Injil yang masuk ke logika, tapi Injil yang menyentuh manusia roh. Yeah. Sebab yang kita bawa adalah roh. Tuhan yang menciptakan kita adalah roh. So don't deny the gifts, jangan cancel gifts-nya. But don't neglect the character. But don't neglect the character. Or we can say the character is the wineskin that holds the new wine. Yes. Karakter adalah kantong anggur yang menopang, yang menampung pengurapan itu. That's right. Itu. David is so anointed. Tapi saya percaya karakter yang dia miliki, dia tidak mau menyentuh Saul bukan karena dia mau pamer dan dia lebih righteous than Saul. Dia lagi nggak mau memamerkan Yep. his maturity kepada orang-orangnya. Yep. Dia nggak menyentuh Saul simply karena dia takut akan Tuhan. Iya. Dia menghormati Tuhan. Iya. And bukan berarti Daud sempurna loh. Dia pernah bunuh suami orang, pernah Iya. nidurin orang gitu ya. And the anointing of God atas Daud itu dahsyat dan luar biasa. Tapi karakter yang Daud miliki selalu membawa Daud kepada pertobatan, kerendahan hati, Dia rendah hati. kaki Tuhan. Iya. Sampai Tuhan bilang, he is a man after my own heart. Ya. Saudara, setidaknya dari kisah di NGD ini, saudara, ya. Kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, saudara, ya. Bahkan dalam momen-momen di mana timnya udah minta, ayo bunuh aja. Ya. God is silent. God does not interrupt. Nggak ada. Nggak boleh. Mana Urim Tumim? Biasa kan Urim Tumim dulu. That's right. Coba, bahkan kita nggak membaca Daud consult langsung. Ya karena nggak mungkin, karena itu dalam goa, nggak boleh berisik. Ya. So we kind of understand the situation gitu loh. Cuman, jangan sampai kita treat God's silence as God's permission. That's it. Jangan treat God's silence as God's permission. Hanya karena you punya momentum untuk kill someone in the social media. Yes. Dan mungkin Tuhan berdiam. Bukan Kamu berarti nggak ke Samber Halilintar, nothing Nggak, bad nggak. happens to you. Berarti gue boleh menghina orang nih. Kan for the sake untuk mengekspos hamba-hamba Tuhan supaya ada yang membela. Emang hamba Tuhan yang it sounds very good, you know. Sounds very righteous. It sounds very righteous. Cuman, saudara, I shared this maybe in our earliest episodes. That's right. I think I learned this from Brother Sadu in one of his sermon. Dia bilang bahwa tahu nggak bahwa yang menyeret orang dan dimaki-maki adalah orang Filistin yang menyeret Simpson. Orang-orang Farisi yang menyeret pendosa untuk dilempari batu. That's right. Tapi Tuhan nggak pernah nyeret orang ke Nggak publik. pernah. Dia ketemu one on one. Nggak pernah. He restores the sinners. Dan kalau sampai Tuhan akhirnya mengekspos pun, exposure is to always bring restoration, not humiliation. Humiliation is part of the product of not repenting soon enough. Ya. Yeah. Akhirnya dipermalukan karena kamu nggak menggunakan waktu Yeah. dengan bijaksana gitu loh. Tapi Roh Kudus selalu convict untuk kita bertobat. Dan Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita bangkit kembali. Amen. Sekarang juga ada kultur orang yang jatuh, hamba Tuhan kok bisa dibunuh aja supaya pelayanannya mati semua gitu. That's not the heart of God. Tapi kita nggak berkata nggak ada konsekuensi loh. Yeah. Sebab konsekuensi baik maupun tidak baik, benar ataupun tidak benar, konsekuensi tetap harus dialami dan dijalani. Dan saudara, dia potong punca jubah Saul, itu aja hati udah berdebar-debar tuh. Dia udah gundahlah hati Daud karena dia telah memotong ujung jubah Saul. Am I Saudara. doing the right thing or not? Saya terang dengan kata gundahlah hati Daud. Kenapa gundah ya? Maksudnya, I think that is very important. Hatinya berdebar-debar, deg-degan. Ini mau bikin dosa apa enggak dosa, ini dosa apa enggak, melawan kehendak Tuhan apa enggak. Yeah. Dia deg-degan gitu loh. Yeah. I think that's a good sign. I think a good spirituality, kita masih punya hati yang deg-degan. Dalam artian gundah, kita masih humbling ourselves. Lord, is this your will or not? Is this your will or not? Gitu loh. You know pasal ayat yang kelima di bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya gimana? David was conscience stricken. What does it mean? Jadi kayak nalurinya itu kayak tiba-tiba snap. Dia conscience stricken. Menurut saya karakter itu waktu nggak dilihat oleh orang. Karakter
That's adalah how you think and how you feel, not to show people how you think and how you feel, tapi bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita berasa untuk tahu Tuhan mikir apa dan Tuhan ngerasain apa. You know what? I think I'm the first to admit kadang-kadang saya jatuh dalam hal ini. Karena susah sekali di mana orang nggak lihat kita, orang nggak tahu apa yang kita pikirkan. Yeah, Who knows what's running in our heads? That's right. Siapa yang tahu? Dia di kepala saya mungkin saya benci ngejelekin orang yang juga ngejelekin saya. Yeah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, saudara? Tapi artinya conscience stricken artinya begini, hati nurani kita nih masih bisa dibentuk sama Tuhan. That's character. Kita membaca di dalam kitab Keluaran, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Bukan artinya Tuhan yang salah. No. Bukan. Itu bahasa manusia untuk menunjukkan bahwa Firaun berkali-kali mengeraskan hatinya sehingga ujungnya benar-benar jadi bebal, Yes. jadi batu begitu loh. Dan dia dapat konsekuensinya. Gitu. Point of no return lah istilahnya. Dia udah sampai point of no return. Udah gitu point loh. of no return. Nah, Daud enggak, karena hatinya nggak keras, dia gundah. Dia masih ada sisi kayak, Lord, is this right or not? Is this right or not? Karena ini bahaya banget ya saudara. Karena kalau kita cuma dari hati yang skeptik, hati yang marah, hati yang kecewa. Kita berkata udahlah yang penting karakter aja. Yaitu kita jadi self-righteous, kita tetap ngamuk-ngamuk, kita tetap bisa serang orang, kita judgmental ke orang. Kita rasa karakter kita terbentuk, padahal nggak sama sekali loh. Karena kita nggak punya hati dan pikirannya Tuhan. You can be right and still be wrong. You can, oh that's a good one. You can feel right but still be wrong. Or you can feel right But still be wrong. You can think that you are doing right but you're actually wrong. Iya, gitulah. Maksudnya begitu. Wow. Itu untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa membanggakan kemampuan kita sendiri. Ujungnya saya ngebacain begini ya. Saya, I introspect myself. Dan I think that's one of the purpose of the law. Is just to brings you to the end of yourself. Come on. Right? That's the purpose of the law. Yes. To show that, hey, you're also a sinner. That's why law in Christ, hukum di dalam Kristus itu menghidupkan kita, menjaga kita. Ya bahwa kita adalah pendosa dan kau butuh juru selamat. Kita juga nggak lebih benar dari Daud. Yes. Saudara, kita nggak lebih benar dari Daud. Dan hukum mengingatkan kita. Dan hukum mengingatkan kita. Nih, you think that you are right? Nih, kamu gagal di sini, gagal di sini, gagal di sini, ya. Dan hukum itu bukan untuk kita tunjukin ke orang loh. Iya. It's for our relationship with God. And pada akhirnya kita lakukan bagian kita. Yeah. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita Amen. memampukan kita. Nah, saudara, kenapa di episode ini kita mengangkat? Mungkin teman-teman waktu episode ini keluar diguncangkan atau mendengar berita dari Amerika Serikat, ada nama-nama pendeta yang terkenal yang pernah mengunjungi Indonesia, Yeah. ada menyangkut nama gereja di Redding, California yang Yeah. sangat terkenal, yang worship teamnya memberkati satu dunia. Ada author dari buku yang sangat terkenal menulis mengenai grace. Tentang grace. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saudara dan saya lihat mereka mengalami kejatuhan moral. Ada yang mengalami sexual harassment, yang ternyata drug abuse, Mungkin mengenai uang. extortion, atau kesannya ada gereja pelayanan yang mencoba menutup-nutupi. Nah, ini seringkali udah jadi makanan empuk, sasaran empuk untuk orang jadi skeptik, Yeah. orang nyerang apalagi orang-orang Pentecostals charismatic, Yeah. tapi nggak juga cuma orang charismatic Yeah, and yeah. Pentecostals juga, Yeah, ada yeah. penulis buku yang Yeah. bukan Pentecostals charismatic. Intinya diverse lah. Because sin doesn't know side notes. Yeah. The sin Doesn't know side notes. Oke, that's good. Dosa itu nggak kenal sinode gitu. Atau denominasi. Denominasi. Dosa nggak peduli Dosa ya gitu. dosa. Nah, yang iblis lagi mau tabur adalah supaya kita fokusnya ke yang salah. Fokusnya bukan handling the sin, tapi fokusnya adalah oknum, organisasi, kegerakan, karunia roh. dan kita malah cancel semua itu. Kita cancel semuanya. You know Pastor Dio, saya tuh tahun ini dapat satu analogi. Kalau ada anak kecil ya makan udang, keselak sama udang. Anak kecil tuh trauma ngeliat udang. Tapi kalau orang dewasa, dia tahu ngupas kepalanya, ngupas kulitnya, cabut ekornya, dia makan dagingnya. Menurut saya orang Kristen yang dewasa bukan orang yang meng-cancel everything. Kita pernah bicara tentang cancel culture is cancer Yeah, culture kan. yeah. Jadi orang dewasa itu bukan yang cancel. Tapi orang yang semakin dewasa itu you can discern. Kamu bisa memilih dengan hikmat dan dengan tuntunan Tuhan. Yang baik kamu celebrate. Yang jahat
kamu hindari. Nggak kamu tolak semuanya gitu loh. Tapi seringkali kejadian-kejadian seperti ini membuat kita akhirnya salah fokus gitu loh. Dan I'm trying to speak from the perspective of the pew. Ya. Dari orang-orang awam lah di luar. Mungkin mereka juga jadi bingung maksudnya Mike, dalam artian kayak kok bisa jatuh sih maksudnya gitu. Ya bisa Kok lah kan orang. gitu loh. Dan ya apalagi korban. Betul. I mean, Dan ya. kita harus tahu yang melakukan, yang jatuh ini harus didisiplin, Iya. harus direstorasi, harus punya akuntabilitas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban harus ngalamin pemulihan, korban harus dirangkul, korban harus dibimbing, korban harus disertai lewat perjalanan waktu mereka sedang berduka, Iya. mereka sedang kebingungan sampai mereka berkemenangan sesuai dengan kebenaran firman. Dan saya percaya gereja pun harus saling ada untuk satu sama lain, mendoakan satu sama lain, sama-sama merendahkan hati dan belajar, bukan tunjuk-tunjukkan and pointing fingers. Karena Yesus mengajarkan dengan jelas, hukum terutama yang dia berikan adalah love. You know what, saya jadi keinget dengan episode yang kita bahas mengenai PK, Pastor Kids. That's right. Salah satu kesulitan Pastor Kids adalah menemukan community of love yang bisa menerima safe space And not judge. and not judging. Ya, Jemaat jatuh konsul ke pendeta. Iya. Pendeta konsul ke siapa? ya, Kalau nggak ada komunitas. Betul. Begitu loh. betul. Jadi this is very, apa ya, bagi saya ini sangat membukakan, humbling, merendahkan bahwa kita semua hanya seonggok daging. You cannot trust yours. I cannot trust my flesh. And your identity is not in your gift. Yeah. Your identity is not in your function. Yeah. Your identity is as a son, a daughter of God, Amen. anak Tuhan. Karakter kan ngomong tentang kehidupan seorang manusia. Yeah. Karakter kan ngomong tentang ciri-ciri seorang manusia. Dan bisakah kita kasih waktu untuk karakter orang berkembang? That's it. Bisa nggak sih Bisa nggak sih kita chance? kasih grace, kasih chance untuk orang berkembang? Gitu. Waktu kita diskusi di grup dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, ada satu orang yang juga sangat menusuk tulisannya berkata, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, tapi sedikit yang dipulihkan dan sedikit yang bangkit untuk memulihkan. That's very powerful. That's powerful. That is very sobering. Sobering. Sobering tuh Ngenyeh, itu gimana ya? menyadarkan. Iya, Menyadarkan. that's right. Banyak hamba Tuhan jatuh. Banyak yang pointing fingers. Cuman nggak banyak. Nggak banyak yang mau memulihkan dan nemenin. Sedangkan Tuhan Yesus selalu mendampingi yang remuk hatinya. Bahkan dia dikatakan he's a friend of sinners. Yes, jangan salah saudara. Konsekuensi tetap Iya, ada. kita bukan bilang Kita nggak bilang nggak ada konsekuensi. Iya, kita bukan kamu bilang- diabaikan. Enggak. Konsekuensi lu mau nggak mau, terima nggak terima, mau pakai iman nggak pakai iman, konsekuensi tetap harus terjadi. Tetap harus dijalanin, tetap harus dihadapi. You know, at this point I think we just wanna talk to you personally. Kalau saudara adalah hamba Tuhan di daerah, Yeah. di kota, dimanapun, pelayanan anak-anak muda, dan saudara merasa you are lonely, you're struggling, please let me, please, ngomong gimana ya? Know that you're not alone. Know that you are not alone, saudara. Ya mungkin kita nggak bisa ketemuan fisik karena kita di mana, saudara Yeah. di mana, tapi at least from this podcast kita berdoa untuk saudara. Dan kita juga mau ngomong sama orang-orang yang tersakiti, kecewa dengan apa yang dibaca di berita, atau ada pemimpin-pemimpin yang akhirnya mengecewakan Iya. atau tidak sesuai dengan harapan. Ya, Fix your eyes on Jesus. ya. Fix your eyes on Jesus. Saudara udah gak bisa ngikutin pemimpin yang sama, it's okay. Saudara harus pindah gereja, it's okay. Ya. Saudara sempat kecewa, it's okay. Tapi jangan celaka. kecewa, tapi jangan jadi celaka. Jangan celakakan dirimu dengan mengambil keputusan. Gak ada gereja-gerejaan lagi. Gak ada pelayanan-pelayanan lagi. Semua pendeta sama saja. Jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Balas dendam. Bunuh reputasi orang. You know what? David said to Saul setelah dia memotong punca jubah Saul, Iya. saudara. Ya. Nih. Ayo keren nih. Yang mana? 9 dan 10. Oke, baca dulu. Dia bilang,
Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan Daud sedang beriktikar mencelakakanmu? Hari ini dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu." Dia udah ngomong pakai nama Tuhan loh. Dia udah pakai nama Tuhan loh. Tuhan yang menyerahkan God has give me his blessing to kill you. to kill you. Tapi aku nggak mau. Tapi gak mau. Itu yang kita bilang dari tadi. Satu level untuk melakukan kehendak Tuhan, satu level untuk discern. Ya, Maju apa enggak? maju atau enggak? You need a discernment. That's right. Dan saudara, saya berpikir kenapa sih Daud gak mau bunuh? Kenapa sih? Saudara, dalam ayat yang ke 20. Oke. Ya, 20. Apabila seseorang menemukan musuhnya, mungkinkah dilepasnya pergi dengan selamat? Kiranya Tuhan membalas kebaikan kepadamu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Wow. Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Saya rasa karena perbuatan ini, God rewards David That's right. dengan kerajaan yang kokoh. Daud nggak mau memulai kerajaan dengan membunuh raja sebelumnya. That's right. Saudara, jangan karena ambisi, saudara naik ke atas posisi pelayanan dengan membunuh hamba Tuhan sebelumnya. Ya. Dan ini karakter nih. Karakter Daud membuat musuhnya harus mengakui bahwa kamu disertai oleh Tuhan. Wow. Buah nih. Ya. Ini Saul berseru loh. Musuh yang mau bunuh melihat God in a life of a servant of God. Karena banyak orang, saudara lihat ya. Daud dari sini gak berkata, gua gak mau jadi raja deh. Terlalu berat. Enggak. Dan waktu Daud jadi raja, he has his own fair share of deals. Dia udah mau dikudeta sama anak dua. Dia ditegur sama Nabi Nathan. Banyak hal yang dialami oleh Daud. Tapi orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kehidupannya, kamu juga pantang mundur, kamu maju terus. Karena sekarang kalau saudara dan saya nggak hati-hati, kita celaka. Tanpa sadar yang kita celakakan tuh bukan cuma sekedar reputasi orang loh. Tapi reputasi tubuh Kristus dan kehendak rencana Tuhan buat tubuhnya loh. Apakah orang puas? Udahlah gak usah ada pendeta sama sekali. Sedangkan ada hamba-hamba Tuhan yang memang melayani dengan murni, kapasitas karunia Tuhan yang kasih. Orang puas, ya udah pokoknya nggak ada lagi lah pendeta-pendetaan. Sedangkan waktu orang udah mulai tampil, orang udah mulai muncul, apalagi di zaman social media, you attract attention that you don't even look for. Tapi jadi dari sisi teknologi yang membantu for accountability, I think dengan berkembangnya teknologi semakin dalam, semakin besar juga the grace, the mercy, the compassion, the love yang harus dimiliki umat Tuhan. I feel like dari episode ini, saya sadar salah satu obat atau antidot untuk racun teknologi adalah the heart of Jesus. Wow. Karena teknologi cuma media, konten tetap punyanya Tuhan. Teknologi kayak pisau di tangan Daud. That's it. It's just a tool. That's it. You can use technology to kill or for good Exactly. things. It's just like a knife That's in it. David's hand. That's it. That's technology. Itu sosial media, itu jempol kita, komenan kita, semua. Jadi masalahnya bukan juga tiadakan sosial media. No. Nggak bisa juga gitu loh. Look at your heart. Who is God for you? Siapa Tuhan buat engkau? Dan siapa sejatinya jati dirimu di dalam Tuhan? Kita dengan teknologi nggak bisa lah memungkiri. Kita juga ngelihat news, ngelihat berita. Nggak usah ngomong tentang kejatuhan orang. Kita ngelihat crime yang udah makin lama nggak lazim. Perang nggak habis-habis. Perang nggak habis-habis. Korupsi di mana-mana. Kita ngelihat crime di kota-kota kecil yang nggak masuk akal. Pembunuhan, perdagangan manusia, seks. Itu bisa membuat orang jadi gila loh. Dan orang jadi pahit. Ngerasa kayak this life is useless. Humans are just complete evil. Suka ada itu kan tagline di Instagram, I'm losing hope in humanity. Hope in humanity. I lose all hope in humanity. So jawabannya ternyata adalah the love of Christ. More of Jesus. More of Jesus. Love of Christ. He loves us so much. Dia mau setiap orang tidak ada satupun yang binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi putuskan hari ini saudara. Ya.
Kalau saudara punya pisau di tanganmu saat ini, Come on, that's powerful. you have that knife in your hands right now that you can actually kill someone's character. You can destroy someone's, I don't know, good names. Good names. Pikirkan baik-baik. Pikiran baik-baik. Itu pisau dari tangan saudara. Tapi hati yang menentukan. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya makanya tadi saya bilang, kiranya Tuhan membalas kebaikan. That's it. Saudara serahkan penghakiman ke tangan Tuhan. Ya. And jangan lupa saudara, Tuhan gak buta kok. Ya. Semua perbuatan baik akan ada rewardnya. Semua perbuatan buruk juga akan ada rewardnya. Ayatnya jelas kita akan mempertanggungjawabkan Jelas. semua yang kita lakukan di It's just a akhirat matter of nanti. time. Kapan gitu. Tapi Tuhan yang adalah benar dan adil. Kebenaran dan keadilan adalah tumpuhan atau fondasi dari tahtanya. Kita biasanya ngomong seperti itu. So saudara dan saya gak perlu jadi hakim. Karena kita punya hakim di atas segala hakim. Tapi marilah kita hidup dengan karakter di hadapan Tuhan. Dan dengan semua karunia yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Kita syukuri, kita gunakan untuk membawa berita. Yesus sudah datang ke dunia, mati buat dosa umat manusia. Bangkit dari kematian, naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Amen, amen. So I hope you're blessed by this episode, saudara. Yes, we're blessed. We are blessed. I am blessed. It's sobering. Saya juga, saudara, mau encourage teman-teman yang belum subscribe. Please do. Belum Share. Please like the episode, saudara. Do DM us, saudara. Yeah. For any comments, question, and thoughts, saudara. So we'll see you in the next episode. God bless you.